Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asniza Firdausa Aprilia, NIM 23060190086. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara penggunaan laboratorium virtual bernama PEP. Nah, khususnya pada materi gelombang optik. Nah, di sini saya akan menjelaskan pada poin difraksi cahaya. Jadi, difraksi sendiri itu apa? Merupakan peristiwa pelenturan cahaya yang akan terjadi jika cahaya tersebut melalui celah yang sempit. Nah, untuk langkah pertama langsung saja kita masuk pada bagian diffraction ini. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, nanti di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh panjang gelombang terhadap pola difraksi atau pola gelap terang yang dihasilkan. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai pengaruh lebar celah atau diameter dengan pola difraksi atau pola gelap terang nanti yang dihasilkan. Nah, di sini langsung saja untuk langkah pertama kita nyalakan dulu lasernya. Nah, di sini akan tampak seperti ini. Kemudian, untuk yang pertama kita akan mengetahui pengaruh panjang gelombang terhadap pola difraksi atau pola gelap terang di sini. Nah, untuk langkah pertama kita atur terlebih dahulu diameternya kita atur ke 0,14 misalnya. Nah, di sini untuk diameter celahnya kita atur 0,14 mm. Kemudian, di sini kita akan melakukan 4 kali pengukuran pada panjang gelombangnya di sini. Nah, untuk yang pertama, kita akan mencoba di 414 nanometer misalnya. Nah, di sini pola difraksi yang dihasilkan itu tampak seperti ini. Jadi, ada lingkaran cahaya kemudian dilingkari oleh cincin-cincin yang berurutan di sini. Nah, di sini tampak bahwa jarak antar pola gelap terangnya itu kecil. Ketika panjang gelombangnya itu 414 nanometer, maka polanya itu seperti ini, pola difraksinya. Kemudian kita coba lagi kita naikkan ke misalnya 491 nanometer. Nah, pola difraksinya itu seperti ini. Jadi tampak dibandingkan dengan tadi, itu jarak antar gelap terangnya itu di sini lebih besar dibandingkan dengan yang tadi, yang 413 tadi, kalau tidak salah 413 ya. Kemudian kita ke 624. Kita coba ke 624. Nah, di sini pola gelap terangnya itu lebih besar lagi. Lebih tampak besar gitu, lebih jelas. Kemudian kita naikkan lagi, misal ke maksimal, misal 762 nanometer di sini. Nah, di sini pola gelap terangnya itu jaraknya semakin besar juga. Kemudian juga tampak lebih jelas gitu. Nah, di sini jika kita lihat, ketika panjang gelombangnya itu kecil, maka jarak dari pola gelap terang atau pola difraksinya itu juga kecil. Tapi ketika panjang gelombangnya itu besar, maka di sini jaraknya itu juga besar. Jadi dapat disimpulkan di sini antara panjang gelombang dengan pola difraksi atau jarak dari pola gelap terangnya itu berbanding lurus. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai pengaruh diameter celah. Nah, untuk langkah pertamanya, kita atur dulu ini misalnya di sini 486 nanometer. Nah, ini panjang gelombang tetapnya. Nah, kemudian kita akan melakukan 4 kali pengukuran di diameter celahnya. Misal di sini pada pengukuran diameter celah 0,06 mm. Nah, di sini untuk celahnya seperti ini. Kemudian hasil dari difraksinya itu seperti ini. Tampak jarak pola gelap terangnya itu besar ya.
seperti ini dan tampak jelas. Kemudian kita naikkan ke 0,14 mm. Nah, di sini untuk lebar celahnya ini semakin besar, kemudian di sini pola gelap terangnya itu jaraknya semakin kecil. Kemudian kita naikkan lagi. Nah, di 0,24 mm. Nah, di sini semakin besar lebar celahnya atau diameternya. Nah, di sini hasil pola difraksinya itu jarak gelap terangnya semakin kecil. Kemudian kita naikkan lagi ke 0,32 mm. Nah, di sini semakin besar. Nah, di sini pola gelap terangnya itu semakin kecil. Nah, jika kita lihat di diameternya ini atau di lebar celahnya ini, ketika lebar celahnya itu kecil, maka pola difraksinya itu menjadi besar. Jadi, jarak antar gelap terangnya itu besar. Ketika diameternya itu besar, maka jarak dari pola gelap terangnya itu semakin kecil. Jadi, dapat disimpulkan di sini bahwa lebar celah atau diameter itu berbanding terbalik dengan pola difraksi atau jarak pola gelap terang yang dihasilkan di sini. Nah, itu di sini cara penggunaan dari laboratorium virtual mengenai difraksi cahaya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.